Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kemarin kita sudah pelajari tentang Yosua yang disertai Tuhan. Sekali Tuhan berjanji, Tuhan akan genapi. Sekali Tuhan berjanji sama Yosua bahwa Dia akan menyertai dan setiap tanah yang diinjakkan menjadi miliknya, Tuhan akan menjadi panglima perangnya, Tuhan yang menyertai Yosua, dan Tuhan sendiri yang berperkara atas perjalanan Yosua. Sekali Bapak Ibu dipanggil Tuhan, Tuhan yang menyertai hidupmu, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu, Tuhan yang akan menuntun hidupmu, dan Tuhan akan menyertai hidupmu. Bukti penyertaan Tuhan adalah pemeliharaannya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kelihatannya kita anggap sepele, kita anggap bukan apa-apa, ternyata itu pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu bisa pelajarin bahwa Tuhan campur tangan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Kita mengharapkan hal yang besar, tapi Tuhan seringkali tunjukkan ke hal yang sepele dan yang kita nggak anggap, padahal itu adalah bukti bahwa Tuhan menyertai, bukti bahwa Tuhan ada, hidup di antara kita, Dia tinggal di antara kita, Dia menjaga dan memproteksi kita. Bapak Ibu mungkin kelihatannya sedang sendiri, ngadapin masalah persoalan sendiri. Rasanya Tuhan jauh, rasanya Tuhan gak jawab, rasanya Tuhan gak dengar doamu. Tapi sebenarnya Tuhan campur tangan atas hidupmu dalam segala hal. Dia Allah yang memproteksi, menjaga hidupmu. Dia Allah yang mengerti persis apa yang kamu kerjakan dan kamu lakukan. Dia Allah yang setia. Sekali Tuhan berjanji menyertai kita, untuk selama-lamanya Dia menyertai kita. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika Yosua menyeberang dari Mesir ke tanah perjanjian? Dia menyeberang ke sungai Yordan. Kita akan lihat sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Buka bersama saya di Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Perhatikan baik-baik. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhentilah di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Perhatikan ayat yang ke-14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan, mereka menyeberangi sungai Yordan. Para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepi selama musim menuai. Maka itu sungainya sedang penuh, dan ketika pengangkat tabut itu kakinya berada di pinggir sungai, apa yang terjadi ayat 16? Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Perhatikan ayat 17. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ini kembali terulang pengalaman yang pernah dialami Musa ketika dia membelah laut. Laut terbelah jadi dua, dan tanahnya yang harusnya basah itu jadi kering, sehingga orang-orang Israel bisa melewati laut itu. Ketika Yosua dan seluruh bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, ketika kakinya pengangkut tabut itu ada di pinggir sungai Yordan, tiba-tiba sungai itu terbelah menjadi dua dan tanahnya kering. Dan Tuhan sekali lagi tunjukkan mujizat, keajaiban, kedahsyatannya. Bapak Ibu, kalau engkau ikut Tuhan, engkau setia sama Tuhan, engkau berjalan sama Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tuhan menyertaimu, Tuhan tinggal di dalammu. Di Yohanes pasal yang ke-14 jelaskan, Dia tinggal di dalammu, Dia mengurapimu, Dia menyertaimu, dan Dia tidak pernah
meninggalkan kau. Sehingga apa saja yang dikerjakan tanganmu, yang kamu perbuat, yang kamu lakukan, Tuhan akan bikin berhasil. Tidak heran perjalanan Yosua ini disertai Tuhan luar biasa. Kemarin yang kita udah pelajarin, ketika Musa sedang berada di gunung nyembah Tuhan, ketika Musa sudah turun, Yosua masih tinggal di gunung itu, pingin kenal Tuhan yang disembah oleh Musa. Dia pingin ngalami Tuhan. Dia pingin kenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak heran sepanjang perjalanan Yosua disertai Tuhan. Bahkan nanti kita akan pelajari di hari berikutnya, sepanjang kepemimpinan Yosua terhadap orang-orang Israel, bangsa itu menyembah Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup diberkatin Tuhan luar biasa. Kita akan lanjutkan. Sekali Tuhan sertain hidupmu, sekali Tuhan berjanji atas hidupmu, Dia yang akan membuat perjalananmu tetap disertai untuk selama-lamanya. Dan perjalanan kita dengan Tuhan tadi, pengalaman kita dengan Tuhan tadi, itu membuat pengalaman yang powerful dan dahsyat. Apa yang dialami Yosua bersama orang Israel menyeberang di sungai Yordan, itu membuat orang-orang Yeriko ketakutan, membuat orang-orang yang menduduki tanah perjanjian itu ketakutan, ngeri. Karena bukti Allah yang disembah oleh Yosua dan seluruh orang Israel adalah Allah yang hidup, yang menyertai, yang mengurapi, yang tinggal bersama, membela, melakukan hal yang ajaib dan dahsyat. Dan Allah yang disembah Yosua, yang disembah Israel adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Dia tetap tinggal di dalammu dan menyertai hidupmu. Jalan aja sama Tuhan. Akan menikmati keajaiban dan kedahsyatan luar biasa loh. Bangsa Yeriko ini ketakutan luar biasa. Sampai dia benar-benar. Kita akan lanjutkan lagi. Sekarang buka di Yosua pasal yang ke-6. Bapak Ibu, ini setelah Yosua kirim pengintai untuk mengintai Yeriko. Dua pengintai ini nginep di rumahnya Rahab si pelacur itu. Dan ketika diburu, Rahab menyembunyikan. Gara-gara perjanjiannya Rahab dan pengintai ini, Rahab diselamat dari kehancuran. Dan kita lihat di Yosua pasal yang ke-6, ini jatuhnya Yeriko. Ketika Yosua bersama-sama orang Israel mau menghancurkan kota Yeriko, ini cara Tuhan yang ajaib. Tuhan suruh orang-orang Israel dan Yosua untuk mengelilingi kota itu selama 7 hari. Ini cara Tuhan yang ajaib loh. Ini penyertaan Tuhan yang ajaib. Perhatikan di ayat yang ke-4, Yosua pasal 6 ayat yang ke-4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk, domba, dan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Dan pada hari yang ke-7, harus sangkakala itu ditiup, dan orang bersorak-sorai. Baru apa yang terjadi? Kota itu runtuh dan mengalami kemenangan. Tuhan sertain Yosua untuk mengalahkan kota yang berbenteng, yang kuat kokoh itu, hanya dengan dikelilingi selama 7 hari dan niup sangkakala, dan terjadi breakthrough dan terobosan. Tuhan sertai. Selama engkau dengar suara Tuhan, engkau jalan sama Tuhan, Tuhan sertain hidupmu. Apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, yang kamu kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. Dia Allah yang powerful, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Dan terus setelah Yosua memenangkan kota Yeriko, dia langsung ke satu kota lain, namanya kota Ai. Ini kotanya kecil. Dia butuh tentara yang gak banyak. Tetapi dengan kota kecil ini, Yosua mengalami kekalahan. Ketika Tuhan suruh menghancurkan kota Yeriko, karena kota Yeriko dikhususkan untuk Tuhan, ini adalah kemenangan yang diserahkan pertama kali di tanah perjanjian. Musuh yang diserahkan Tuhan di tanah perjanjian semuanya harus ditumpas. Tetapi ketika masukin kota kedua, namanya kota Ai, hanya 2 huruf, Yosua mengalami kekalahan. Kekalahan yang dialami Yosua itu bukan karena Yosua, karena ada dosa yang dilakukan oleh Akan. Bapak Ibu bisa baca nanti seluruh Yosua pasal yang ke-7. Bapak Ibu akan temuin judulnya saja, dosa dan hukuman Akan. Perhatikan ayat yang pertamanya. Tetapi
orang Israel berubah setia dan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karni, bin Sabdi, bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Coba kita akan kembali ke Yosua pasal yang ke-6 di ayat yang ke-18. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan atas orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Setelah dia mengalahkan Yeriko, Tuhan ngomong. Sebelum bangsa Israel mengalahkan kota Yeriko, Tuhan ngomong, khususkan kota ini bagiku. Semuanya barang tidak boleh diambil, tidak boleh dijarah. Tetapi di pasal yang ke-7, ada seseorang yang melakukan kejahatan. Perhatikan nanti yang kedua. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Dan berkata kepada mereka, demikian pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Bapak Ibu, sebelum Yosua mengalahkan Yeriko, Yosua juga kirim orang untuk mengintai Yeriko. Dan sekarang Yosua pun mengirim pengintai untuk kota Ai. Yosua ini punya strategi perang yang pintar, yang cerdik, yang cermat. Sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia hitung, dia timbang, dia lihat kekuatannya sampai sebatas mana. Dan dia tanya Tuhan dulu, baru dia melakukan segala sesuatu. Harusnya dalam kehidupan kita itu, kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala yang kita mau perbuat ke depannya. Kita harus belajar menimbang, kita harus belajar mengukur, kita harus melihat sampai sejauh mana. Baru kita tanya Tuhan, baru ngambil keputusan. Kita lanjutkan kembali di ayat yang ketiga. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ini kotanya kecil loh, jauh dibanding Yeriko. Yeriko itu gede dan ini kota Ai kecil sekali. Perhatikan ayat yang 4. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Perhatikan. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Ketika mengalami kekalahan, Yosua datang sama Tuhan. Ketika mengalami persoalan, Yosua datang sama Tuhan. Ini persis seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud itu sekali perang mengalami kemenangan. Tapi ketika dia berada di salah satu kota, harta bendanya, anak istrinya dan orang-orang tuanya dijarah. Dia datang sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Dia minta petunjuk Tuhan. Seperti yang dilakukan Yosua. Yosua ketika ngadapin masalah, dia datang sama Tuhan. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia koreksi diri. Kenapa ini kok yang terjadi? Dan apa yang terjadi? Kita lanjutkan. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku, Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang-orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi. Dan apa yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa,
Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Sekali kita ngelawan firman Tuhan, engkau berbuat dosa. Ketika engkau berbuat dosa, hubunganmu putus dengan Tuhan. Proteksi dan penjagaan Tuhan akan lepas daripadamu, dan engkau akan digagain musuh. Seperti Yosua dan orang-orang Israel. Ketika menghadapi kota yang besar, Tuhan sertai dan mengalami kemenangan luar biasa. Tapi ketika dia melangkah maju ke depan, satu kota, hanya 2 huruf A dan I. Penduduknya tidak banyak. Tapi dia dikalahkan karena apa? Ada dosa. Ada seorang yang melanggar perjanjian dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hidupmu melanggar perjanjian dengan Tuhan, engkau ngambil keputusan maumu sendiri, engkau bertindak seenakmu sendiri, engkau berbuat dosa, dan kamu pikir Tuhan tidak tahu, Tuhan ngerti. Coba kita akan lihat, lanjutkan lagi. Perhatikan di ayat yang ke-17. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatinya Sabdi. Setelah disuruhnya keluarga itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karni bin Sabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, sebatang emas, yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Dia sembunyikan barang yang harus dikhususkan buat Tuhan itu. Dia pikir Tuhan tidak tahu. Dia pikir Tuhan nggak ngerti. Padahal ditaruh di tempat yang paling bawah sekali. Ternyata Tuhan ngerti. Bapak Ibu, engkau melakukan dosa pelanggaran kayak apapun juga, kau sembunyi-sembunyikan. Mungkin bisa disembunyikan di depan pasangan hidupmu, di depan istrimu, di depan suamimu, di depan anak-anakmu, di depan keluargamu, di depan keluarga besarmu, di depan pendetamu, atau gembalamu, atau mentormu. Kamu bisa melakukan dosa dan pelanggaran, kamu sembunyikan, kamu tutup rapi begitu rupa. Tetapi di hadapan Tuhan itu terbuka jelas. Di hadapan Yosua akan menyembunyikan, dan itu tidak diketahuinya. Tetapi di hadapan Tuhan terbuka. Kalau engkau menyembunyikan dosa dan pelanggaran, engkau memutuskan hubunganmu dengan Tuhan, tidak ada proteksi dan penjagaan dengan Tuhan, ujung hidupmu akan digagain musuh. Seperti bangsa Israel waktu mengalahkan kota Ai, dikalahkan. Bayangin, kalau dengan kota kecil aja bangsa Israel yang dikalahkan, bagaimana dia dengan musuh-musuhnya yang harus dihadapin, orang Het, orang Hewi, orang Amoris, orang Kanaan, dan lain sebagainya, yang gede-gede, yang gagah-gagah perkasa itu. Dia akan dikepung dan dibinasakan. Makanya Tuhan singkapkan, gara-gara ini engkau membuat bangsa ini berbuat dosa dan dikalahkan. Perhatikan. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semua itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu di dalam kemah itu, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, bayangkan apa yang terjadi. Gara-gara seorang berdosa, bangsa ini dikalahkan. Kalau kita ini nggak taat, kalau kita ini nggak hidup takut akan Tuhan, ada banyak orang yang harusnya diselamatkan melalui hidup kita, yang harusnya diberkati melalui hidup kita. Berkat itu batal terjadi kalau hidupmu nggak kamu serahkan sama Tuhan, dan kau hari ini memilih dosa dan pelanggaran, engkau akan membuat
banyak hal yang harusnya terjadi dan ajaib membuat orang diberkati, membuat orang diselamatkan, itu batal. Kita ingat dengan apa yang dilakukan Miriam dan Harun. Dia memberontak kepada Musa, dia mengata-ngatain Musa, sehingga si Miriam kena kusta. Gara-gara Miriam kena kusta, perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu terpending gara-gara salah satu orang bikin dosa dan pelanggaran. Bapak Ibu, kita mesti belajar dari apa yang dikatakan Alkitab. Harusnya perjalanan itu tetap jalan dan semakin cepat menuju tanah perjanjian. Gara-gara satu orang berdosa, pending semuanya. Kemarin kita pelajarin dengan apa yang dilakukan Yunus. Ketika Tuhan suruh Yunus ke kota Niniwe, dia melarikan diri dari hadapan Tuhan, dia pergi ke Tarsis. Kalau Yunus tidak taat, apa yang terjadi dengan kota Niniwe? Akan binasa. Dan sekalipun dia pergi ke Tarsis, dia bernaik kapal, hampir orang kapal itu dicelakain karena apa yang dilakukan Yunus. Hampir kena badai semuanya, mati semuanya. Tapi karena pertobatan Yunus, sebuah kota namanya Niniwe diselamatkan. Kalau ketaatanmu, kesetiaanmu, kesungguhanmu, kemurnianmu hari ini kamu lakukan, sekalipun gak dipuji orang, sekalipun gak dilihat orang, engkau tetap setia, engkau tetap mencintai Tuhan, engkau tetap mengasihi Tuhan, akan banyak hal yang terjadi dalam hidupmu secara ajaib dan dahsyat. Engkau akan dibawa memiliki pengaruh yang besar, diurapi secara dahsyat, diberkati, diberikan wahyu pengertian dan pewahyuan, dan hidupmu akan memberkati banyak orang akan diberkati dan diselamatkan melalui hidupmu. Ketaatan kita hari ini memberi dampak besar ke depannya. Ketaatan kita hari ini akan menentukan perjalanan kita ke depan itu seperti apa bersama Tuhan. Ketika ada orang yang tidak taat, harusnya bangsa Israel mengalami kemenangan. Ketika mengalahkan kota Yeriko, semua harus ditumpas dan dikhususkan buat Tuhan. Tetapi ada orang ini yang tamak dan serakah. Dia ngelihat baju yang bagus, dia ngelihat emas. Ini cocok buat saya, untuk keperluan saya nanti, untuk kepuasan daging nanti. Ternyata itu membuat orang ini akhirnya habis lenyap, dimusnahkan Tuhan. Dosa dan pelanggaran membuat pintu gerbang itu terbuka, sehingga musuh bisa menguasai hidupmu. Setan bisa menghancurkan hidupmu. Setan bisa menjajah hidupmu. Setan akan membuat berkat itu tertahan. Bahkan berkat itu batal kamu terima. Hari ini, apapun dosa dan pelanggaranmu, ambil keputusan untuk cari Tuhan. Akui dosamu dan pelanggaranmu. Karena dosa dan pelanggaran sekalipun disembunyikan, suatu hari akan muncul ke permukaan. Sebelum dosa itu dipermalukan, lebih baik bertobat dan balik sama Tuhan. Apapun itu yang dilakukan. Terutama hamba Tuhan harus tetap memiliki kemurnian hati. Jangan karena pingin berkat, pingin kemewahan, pingin barang bagus, akhirnya mengkompromikan kebenaran dengan dosa. Membuat banyak orang yang harusnya diberkati malah dicemarkan, malah jadi batu sandungan, malah tidak jadi berkat. Yang kita kejar hari ini adalah perkenanan Tuhan. Yang kita kejar hari ini bagaimana kita didapati menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Kalau kita ini bisa dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan bawa kita naik level, dibawa dalam pengalaman-pengalaman ilahi yang dahsyat. Tuhan akan bawa kita dalam pengaruh yang besar. Tapi kalau engkau buka celah, kau tutupin dosamu dan pelanggaranmu, suatu hari apa yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi itu akan di-broadcast Tuhan di depan umum. Engkau akan dipermalukan. Sebenarnya Tuhan gak mau permalukan, tapi setan akan tuntut engkau. Setan akan tuntut engkau di hadapan Tuhan, karena setan mainnya legal. Karena engkau sudah melakukan dosa, karena engkau sudah melakukan pelanggaran, engkau akan terima upahnya. Hari ini taruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Beri hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau tidak, engkau memberi hidupmu kepada setan itu dikuasain, digagain. Ujung hidupmu akan hancur, kacau, rusak, dan berantakan. Taruh hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Semakin kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, semakin kita didapatin hidup gini, semakin dimurnikan dan disucikan. Tuhan akan bawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan, dan namanya akan dipermuliakan. Jangan buat dosa apapun namanya. Jangan buat celah.
Kalau Tuhan ngomong A, ikutin A. Nggak usah ngikut yang lain, ngelawan yang lain. Kadang daging ini terlalu kuat untuk ngikutin semua keinginan dan hawa nafsu kita. Daging ini maunya dipuasin dengan hal yang duniawi. Tapi kita harus taklukkan. Kalau daging ini kita nggak taklukkan, daging ini akan nyeret kita terus jatuh di dalam dosa. Kalau daging ini kita nggak salibkan, daging ini akan terus nyeret kita kepada hal duniawi yang memberikan kepuasan, kenikmatan. Bapak Ibu, dosa yang kita nikmatin hari ini, kita akan bayar di belakang. Tetapi kalau kita mau ikut Tuhan, menikmatin kemuliaan Tuhan, nikmatin promosi, nikmatin peninggian, nikmatin pengaruh yang besar, nikmatin hal yang ajaib yang Tuhan sediakan, kita harus bayarnya hari ini. Apa itu? Pikul salib, sangkal diri, mati daging, taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa apapun. Dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, dosa penipuan, pencurian, kepahitan, sakit hati, benci, dendam, luka masa lalu, atau apapun dosa namanya, adalah pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau melakukan dosa, hubunganmu dengan Tuhan itu terputus. Engkau di luar proteksi Tuhan. Dan setan tentunya akan gagahi. Setan akan kuasai. Setan akan hancurkan hidupmu. Seperti bangsa Israel ketika menghadapi kota kecil yang namanya Ai. Tapi gara-gara ada orang yang membuat dosa dan berbuat jahat di hadapan Tuhan, dia mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Bangsa itu mengalami kekalahan. Bahkan banyak orang terbunuh. Jadi orang lain yang jadi korban. Mengorbankan orang lain secara sia-sia. Kalau kita melakukan pelanggaran, melakukan dosa, nanti ada orang yang jadi korbannya. Yang harusnya kita jadi berkat, memberkati. Tetapi karena kita melakukan dosa dan pelanggaran, orang gak jadi diberkati. Bapak Ibu, koreksi hatimu sampai kedalaman batinmu. Puji Tuhannya Yosua ini orang yang benar-benar datang sama Tuhan. Dia tanya sama Tuhan. Banyak orang ketika menghadapi masalah persoalan datangnya bukan kepada Tuhan. Datangnya kepada pendeta. Dipikir pendeta bisa menyelesaikan masalah. Pendeta itu manusia. Dia tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Toh dia kalau ngonselingin perlu tanya Tuhan. Perlu berdoa keputusan apa yang harus diambil. Ngapain ngandelin pendeta? Harusnya kita ngandelin Tuhan. Kalau engkau kenal Tuhan, engkau ngalami Tuhan, hidupmu tuh harusnya kalau ngadepin masalah persoalan yang datang pertama kali kepada Tuhan. Ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan sendiri akan buka jalan. Tuhan sendiri akan bikin breakthrough. Tuhan sendiri akan buka terobosan. Tuhan sendiri akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Harusnya hidup kita tiap hari berjalan dari kebenaran kepada kebenaran. Menikmatin kasih setia Tuhan. Menikmatin keajaiban Tuhan. Setiap hari. Ngikutin apa yang Tuhan mau. Bukan ngikutin apa yang kita mau. Yosua tanya Tuhan, kenapa ini kalah? Banyak mengalami kegagalan. Tapi yang disalahin orang lain. Hari ini kalau mengalami kegagalan, hidupmu babak belur, kacau, rusak, dan berantakan. Koreksi hatimu dong. Selidiki sampai kedalaman batinmu, apa ini yang membuat saya salah? Kenapa ini terjadi? Kalau ada kesalahan, cepat diperbaiki. Kalau ada dosa, cepat bertobat dan balik sama Tuhan. Jangan ditutupin. Pelanggaran kamu tutupin, kamu gak akan dapat untung apa-apa. Hanya membuat engkau akan hancur di dalamnya. Membuat hidupmu kacau, membuat hidupmu berantakan, membuat hidupmu gak ngalami breakthrough dan terobosan. Hari ini balik sama Tuhan. Kejar Tuhan, cari Tuhan, senengin hati Tuhan. Buat Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Buat Tuhan disenangkan atas semua tindakan dan perbuatanmu. Amin. Bertobat balik sama Tuhan. Tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Apa yang kita mau katakan, apa yang kita pikirkan, Tuhan ngerti kok. Apalagi yang kita perbuat. Dan perbuatan yang kita lakukan itu melukai hati Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Ngapain kita tutupin dosa kita? Membuat kita rugi dan membuat setan untung. Kita akuin dosa kita. Bertobat, balik sama Tuhan. Maka engkau akan mengalami kemenangan. Setelah pertobatan itu, yang setelah pertobatan dilakukan Yosua dan seluruh bangsa Israel, akhirnya di Yosua pasal yang ke-8. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara, bersiaplah maju ke Ai.
Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kota, dan negerinya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yosua punya strategi. Dia mengalahkan kota Ai dan dibinasakan kota Ai. Di ayat yang ke-29-nya. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atas suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Ketika dia bertobat, balik sama Tuhan, Tuhan beli kembali, kembalikan kemenangan itu terjadi. Kalau engkau hari ini bertobat, datang sama Tuhan, akuin dosamu dan pelanggaranmu, Tuhan sanggup pulihkan. Ketika engkau minta ampun, engkau akuin dosamu, Tuhan akan buang semua pelanggaran dosamu dan tidak diingatnya lagi. Engkau dikasih karunia, diberikan kasih karunia, diberikan kemurahan, dan engkau setiap hari berjalan sama Tuhan, engkau akan mengalami pemulihan demi pemulihan demi pemulihan. Bapak Ibu, apapun yang engkau hadapi hari ini, keluargamu hancur, hubungan suami istri hancur, berantakan, koreksi diri. Cari kelemahanmu di mana, perbaikin itu. Jangan bangga dengan semua dosa dan ego dengan keakuanmu. Hubunganmu dengan orang lain, hubunganmu dengan orang tuamu, hubunganmu dengan mertuamu, hubunganmu dengan gembalamu yang tidak bagus. Koreksi hatimu, koreksi, benar-benar sadar diri, bertobat dan balik sama Tuhan. Kejar Tuhan, cari Tuhan, sembah Tuhan. Tuhan akan bawa hidup mengalami kemenangan. Koreksi diri, penting itu. Jangan suka mengkoreksi orang, koreksi hatimu. Kenapa engkau gagal? Kenapa engkau jatuh dalam dosa terus? Kenapa engkau melakukan pelanggaran terus? Kenapa engkau mengalami kegagalan terus? Koreksi diri. Kalau ada karakter buruk, berubah. Kalau masih melakukan dosa, bertobat. Kalau punya karakter buruk, perbaiki hari demi hari. Berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Saya berdoa, ada orang-orang yang benar-benar mulai mengambil keputusan itu benar di hadapan Tuhan. Tuhan sediakan perkara-perkara yang besar di hadapanmu. Tuhan sediakan perkara-perkara yang ajaib. Hari ini ketika engkau datang sama Tuhan dan minta ampun sama Tuhan, Tuhan ngomong, jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan akan berikan kemenangan atas masa depanmu. Tuhan akan lakukan pembalikan keadaan. Semua orang yang memerangi engkau, yang memusuhi engkau, akan ditunggang balikkan. Dan Tuhan akan mahkotai engkau dengan kemenangan demi kemenangan. Dan namanya akan dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan hari ini tembus sampai kedalaman hatimu. Kau bisa koreksi hatimu, ada kelemahan apa, kegagalan, koreksi dan bertobat balik sama Tuhan. Kejar Tuhan dan cari Tuhan. Tuhan mau kita naik terus, ngalami kemenangan, ngalami breakthrough, ngalami terobosan. Tuhan akan bawa kita ngalami perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materikan firman ini dengan darah anak domba, nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ayo firman ini jadi kehidupan, dan apa saja yang kami kerjakan, Engkau berkati. Engkau berkati. Kami mengalami breakthrough dan terobosan. Kamu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkati. Tuhan berkati mereka. Tuhan bikin pemulihan. Tuhan buat terobosan atas hidupnya. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh pilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sehat. Jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love, Jesus.
Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Tutup matamu. Tutup matanya. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Angkat suaramu, nyanyikan lagu ini. Tuhan, korban pujian, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan, kau saja kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau saja
Makarabahana masekene mete pepe mende bene mete pepe ikene rebebe sene mendero no moto pokono makarabate bene mebe sekene mebe. Aku berdoa ada urapan Tuhan yang sedang turun dalam ruangan ini. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima pengurapan itu. Maka hanaraba sekonomo boboko neme pepe pianamante. Roh Kudus, pengurapanmu turun. Ada orang-orang yang sampai merasakan sesuatu yang bergetar kuat. Pengurapan itu sedang turun. Nikmatin Tuhan. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Mekoro boboko no mondoro boto boseke neme tepe makero lo botapakan naramate pekene meko seko no moto mekere bebe ne mende pekene me piana manta pakarabash makarala labash. Terus aku berdoa pengurapan itu turun dalam ruangan ini semakin kuat. Terus ke mako honomo sheke pari mana manteko noromoto mane bekere bebe shibidi. Terus marabata bakan sheke nimiti. Nikmatin Tuhan. Yes, Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bukan aku tapi Engkau. Bukan aku tapi Engkau. Bikin pagi hari ini sesuatu yang spesial. Ini waktumu. Terus bergerak semakin kuat Tuhan. Dari ujung ke ujung hadirat. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Mereka akan sedang jamah Tuhan sekarang. Ada beberapa orang yang pingin ngalami Tuhan. Saat ini dia menjamahmu. Para makanama sekene mendebede. Saya mau ajak Bapak Ibu ya, ekspresikan cintamu sama Tuhan. Jangan banyak bergerak, jangan banyak melakukan apa-apa. Kita menghormatin hadirat Tuhan. Tutup matamu, mulai ekspresikan cintamu sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Koreksi hatimu sampai kedalaman. Hatimu dengan Tuhan. Benar nggak hidupmu selama ini? Hatimu udah benar belum? Dan minta Tuhan lakukan sesuatu siang hari ini. Aku berdoa. Ada orang-orang di tempat ini yang pingin ngalami Tuhan. Ada orang yang pingin ngalami Tuhan, angkat tanganmu. Aku berdoa orang-orang yang angkat tangan ini Tuhan. Sekarang aku berdoa urapanmu sekarang turun dalam nama Yesus Kristus. Penuhi mereka dengan hadirat-Mu.
Para labagana rabasikin. Siri diarabure. Narabata bakana ralamaya. Siri minie. Buka tanganmu berdoa. Saya mau berdoa. Tutup matamu, fokus sama Tuhan. Saya mau hitung 1 sampai 3 ya. Nanti ada orang-orang yang akan ngerasain hadirat Tuhan begitu kuat. Terus semakin kuat. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ada kuasa Tuhan yang hadir dalam ruangan ini begitu kuat. Satu, ada seseorang mulai didamah Tuhan. Hadiratnya begitu kuat. Nanti sembah ya. 2, kuat urapannya. Sekarang terima itu. Go! Go! Jesus! Now! Jesus! Yes! Hey! Now! Jesus' name. Go! Will, do it, do it, do it. Jesus' name. Pengurapanmu turun. Now, go. Jesus' name. Jesus' name. Tuhan. Will. Berdui. Jesus' name. Urapanmu turun dalam ruangan ini. Karabakenebe. Go! Naralamase. Inamose. Aku perintahkan semua roh jahat dalam ruangan ini yang bukan dari Tuhan, yang roh bukan dari Tuhan. Aku berdoa ada orang-orang yang luka batin, yang pernah disakiti. Lepaskan. Jesus name. Go.
Yes Tuhan. Yes Tuhan. Engkau belum selesai dalam ruangan ini. Ada beberapa orang yang masih dijamah Tuhan. Sampai gak tahan kuat berdiri lah. Nalamoso sini mianamo minamo senalamore hirianama. Aku berdoa untuk ibu ini dalam nama Yesus. Go, fit, play, terus, Jesus name, go, Jesus name. Makaralabashi. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, dan pengagungan. Dalam nama Yesus.